Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Azara dengan NIM 200320138, kelas Agribisnis 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari buku yang berjudul Panduan Teknis Budidaya Sawit. Diawali dengan bab 1 yang berjudul Biologi Kelapa Sawit. Kelapa sawit memiliki organ vegetatif berupa batang, akar, daun, dan organ produktif berupa bunga dan buah. Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Semakin pendek pelepah daun, maka semakin banyak kelapa sawit yang bisa dihasilkan. Jumlah anak daun di dalam satu pelepah berkisar antara 250 sampai 400 helai. Produksi pelepah daun selama 1 tahun dapat mencapai 20 sampai 30 pelepah. Daun terdiri atas bagian-bagian. Yang pertama yaitu kumpulan anak daun. Yang kedua rakis yang merupakan tempat anak daun melekat. Ketiga tangkai daun. 4 seludang daun. Yang kedua bagian batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder. Umumnya berdiameter 20 sampai 75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45 sampai 60 cm per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, maka semakin panjang umur ekonomis suatu kelapa sawit. Batang mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai struktur yang mendukung daun, bunga, dan akar. 2. Sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu berfungsi juga sebagai organ penimbun zat makanan. Yang ketiga akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang di atas tanah, menyerap air dan unsur-unsur hara dari dalam tanah sebagai salah satu alat respirasi atau alat pernapasan tanaman. Perakaran kelapa sawit terdiri dari 3. Yang pertama yaitu akar primer, yang kedua akar sekunder, tersier, dan partener. Yang keempat yaitu bunga. Bunga di dalam kelapa sawit terdapat 2 yaitu bunga jantan dan bunga betina. Jantan dan bunga betina dapat pada satu pohon. Yang kelima yaitu bagian buah. Buah atau biasa disebut dengan brondolan terdapat di dalam tandan. Di dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 brondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20 sampai 22 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25 sampai 35 kg. Adapun tahapan pertumbuhan utama kelapa sawit. Yang pertama yaitu perkecambahan atau perkembangan tunas. Yang kedua perkembangan daun atau tunas utama. Yang ketiga pembentukan tunas-tunas samping atau anakan. Yang keempat pemajangan cabang atau pertumbuhan roset atau perkembangan tunas yaitu tunas utama. Selanjutnya perkembangan bagian vegetatif tanaman yang dapat dipanen atau organ perbanyakan vegetatif. Kemudian kemunculan inflorescen atau tunas utama. 7. Pembungaan atau tunas utama. Yang ke-8 perkembangan buah. Yang ke-9 pematangan buah dan biji. Dan yang terakhir yaitu pelayuan daun dan mulainya masa dormansi. Bab 2 berisi tentang pembibitan. Perlukan pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu yang pertama, pilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Yang kedua, pemeliharaan bibit selama masa pembibitan. Dan yang terakhir yaitu seleksi bibit. Yang pertama, pemilihan jenis kecambah. Pemilihan jenis kecambah bertujuan untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Yang kedua, perlu diadakannya pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara penyiraman. Yang kedua, pengendalian gulma. Ketiga, pemupukan. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Yang ketiga, yaitu dilakukan seleksi. Tahap pertama, umur bibit 4 bulan. Tahap kedua, umur bibit 6 bulan. Tahap ketiga, umur bibit 8 bulan. Dan tahap yang keempat, yaitu sebelum bibit ditanam ke lapangan. Bab ketiga tentang penanaman kelapa sawit. Dalam penanaman kelapa sawit, yang pertama, perlu dilakukan adanya pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Yang kedua, pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam.
Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Yang ketiga yaitu tahap penanaman. Pelepasan large bag dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan secara hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Bab keempat tentang identifikasi pokok. Pertama, identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase vegetatif. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat dilihat dengan beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pertumbuhan pelepah daun berputar. Yang kedua, bercak orange atau orange spot. Yang ketiga, penyakit tajuk atau crown disease sangat parah. Yang keempat, anak daun pada pelepah sempit memanjang. Yang kelima, susunan anak daun sangat rapat seperti sirip ikan. Yang ketujuh, pelepah daun tegak. Yang kedelapan, anak daun keriting dan pelepah daun muda sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Yang kesembilan, bertunas atau bercabang. Yang kesepuluh, pokok kerdil atau kurus akibat hama atau penyakit. Dan yang terakhir, pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau jagur. Yang kedua, yaitu identifikasi pokok non-failure atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat dilihat yang pertama, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk. Yang kedua, dalam satu tandan keluar bunga jantan dan betina. Yang ketiga, buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Dan yang terakhir yaitu pokok steril atau tidak berbuah. Kelima, tentang pemeliharaan tanaman. Kondisi kelapa sawit sangat penting, di mana adapun kondisi yang diharapkan yaitu yang pertama, tidak adanya atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua, suhu dan kelembapan yang optimum. Yang ketiga, penyinaran yang optimum. Yang keempat, tekstur tanah yang baik atau cocok. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan yang pertama, pengendalian lalang, yang kedua, garuk piringan, yang ketiga, penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Yang keempat, bongkar tumbuhan pengganggu, dan yang terakhir yaitu babat pakisan. Bab keenam tentang pemupukan. Dalam pemupukan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, unsur hara yang dibutuhkan oleh kelapa sawit. Unsur hara terbagi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang termasuk unsur hara makro, yaitu N, P, K, Ca, dan Mg. Dan yang termasuk unsur hara mikro, yaitu B, Cu, dan Zn. Adapun yang perhatikan yang kedua yaitu gejala kekurangan unsur hara. Yang pertama yaitu nitrogen. Apabila kekurangan nitrogen, maka daun menjadi kuning pucat dimulai dari daun termuda, daun menjadi pendek dan keras. Yang kedua, fosfor. Apabila kekurangan fosfor, maka daun memendek dan anak daun keungu-unguan, daun rumputan di sekitar tanaman berwarna ungu memanjang, batang dan tandan mengecil. Yang ketiga, apabila kekurangan kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning atau tembus cahaya. Yang keempat, magnesium. Akibat dari berkurangnya unsur magnesium, maka daun menguning merata pada daun tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati. Tersebut hanya ditemui pada daun yang terkena cahaya matahari. Apabila kekurangan boron, maka ujung anak daun berbentuk pancing. Terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik. Bagian ujung memendek. Ketiga, perlu dilakukan pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun di sini bertujuan untuk lihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Keempat yaitu pemupukan. Yang pertama yaitu urea atau N. Adapun cara-caranya yaitu karena urea memiliki sifat yang mudah menguap dan tercuci, maka pemupukan hendaknya dilakukan pada saat piringan bersih. Kemudian ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggir piringan. Yang ketiga yaitu kalau ada pupuk yang menggumpal harus dipecah dulu. Yang keempat, jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit crown disease. Yang kelima, untuk tanaman yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atau atas piringan, yaitu setengah lingkaran. Yang kedua, fosfor. Adapun caranya yaitu
Pada TBM dan TM, sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menaruh pupuk terputus-putus setengah atau sepertiga lebar piringan. Yang kedua, jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan yang pertama, TB yang berumur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM yang berumur 1 sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. TM yang berumur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. Dan TM yang umurnya lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Yang ketiga yaitu ada kalium, keempat ada magnesium. Kalium dan magnesium, cara pemupukannya sama dengan cara pemupukan fosfor. Kelima yaitu boron. Dilakukan secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu. Untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pupuk yang menggumpal perlu dipecah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, untuk pokok di pinggir jalan, sungai, pari, dan tapak kuda ditaburkan setengah lingkaran pada bagian dalam atau atas. Bab 7 yaitu tentang hama dan penyakit. Hama adalah jenis serangga dan hewan yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme, baik cendawan, bakteri, virus, yang dapat merusak tanaman. Untuk mengamati hama dan penyakit perlu dilakukan yang pertama yaitu pengamatan. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman. Kedua yaitu ulat api atau ular kantong. Perlu dilakukan adanya pengendalian. Pengutipan ulat atau larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1 sampai 5 tahun. Luas serangannya kecil, kurang dari 25 hektar. Dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Dapat memperbanyak semut angkrang atau karanggo yang merupakan predator. Dan perlu adanya dilakukan penyemprotan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Yang ketiga yaitu tikus. Pengendalian tikus dapat dilakukan apabila lebih dari 5% pohon yang diserang. Dilakukan dengan cara meracun. Yang keempat yaitu kumbang tanduk. Dapat dilakukan pengendalian dengan cara sanitasi lingkungan, penanaman kacangan penutup tanah, terutama Mucuna sp. Yang kelima, dapat penyakit busuk tandan buah. Dapat dilakukan pengendalian dengan cara melakukan penunasan sesuai petunjuk, membuang dan membakar buah serta bunga yang busuk. Yang kelima yaitu penyakit crown disease atau penyakit tajuk. Dilakukan pengendalian dengan cara seleksi dengan sebaik-baiknya, kemudian jangan diberikan pupuk nitrogen pada tanaman yang terserang. Selanjutnya ada common spear rot. Ini merupakan penyakit busuk pucuk. Dapat dilakukan pengendalian dengan cara pelepah yang terserang perlu dicabut atau didodos. Pada serangan berat, sebaiknya tanaman ditumbang dan diganti bila masih memungkinkan. Bab 8 tentang perawatan parit. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan. Drainase lapangan berupa parit yang berfungsi untuk menahan air yang ada dan mengalirkannya ke permukaan tanah. Drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan seperti kolam, waduk, dan sebagainya. Drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dan suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam. Bab ke-9 yaitu tentang panen atau potong buah. Yang pertama, panen atau potong buah. Pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai dapat menyebabkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Yang kedua yaitu tunas pokok. Bertujuan yaitu menghindari kehilangan brondolan yang tersangkut di pelepah. Yang kedua, mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Yang ketiga yaitu transportasi. Perlu diperhatikan adanya transportasi karena transportasi di sini sangat penting agar buah segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitasnya tidak menurun. Yang keempat, pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan yang baik dan terawat dapat memudahkan transportasi agar dapat
melakukan proses pengangkutan secara tepat waktu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.